Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Putri. Saya Ratu Melati Angelia. Kami dari kelas 12 MIPA 1 SMA N86 Jakarta. Pada video kali ini, saya dan Ratu akan menjelaskan tentang makromolekul yang berisi tentang karbohidrat, protein, lipid, dan plastik. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa kimia yang merupakan gabungan banyak gugus fungsi hidroksil. Karbohidrat adalah polimer alami dengan rumus CnH2ON yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Karbohidrat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, monosakarida, yaitu gula sederhana yang kebanyakan ditemukan pada buah-buahan dan madu. Mereka dapat mengandung 3 hingga 9 atom karbon. Yang kedua, disakarida, merupakan molekul monosakarida yang jenisnya sama atau berbeda. Disakarida terjadi dengan penggabungan 2 molekul monosakarida dengan pelepasan air. Yang ketiga, polisakarida, merupakan molekul besar dan lebih kompleks. Polisakarida mempunyai massa yang sangat besar dan tidak larut dalam air. Yang selanjutnya adalah struktur karbohidrat. Yang pertama, struktur rantai terbuka. Struktur rantai terbuka adalah struktur panjang dari sebuah molekul karbohidrat. Contoh dari struktur rantai terbuka adalah sebagai berikut. Untuk O di atas adalah gugus aldehid. Untuk OH di bawah ditentukan dari atom C asimetrik terjauh dari gugus aldehid di mana OH berada di sebelah kanan. Yang kedua, struktur rantai tertutup atau struktur cincin. Yang pertama ada alfa-D-glukosa. Alfa ditentukan pada posisi C1 anomerik, OH berada di bawah struktur cincin atau aksial. Yang kedua ada beta-glukosa. Beta ditentukan pada posisi C1 anomerik, OH berada di atas struktur cincin atau ekuatorial. Penggolongan karbohidrat. Yang pertama, karbohidrat yang ditinjau dari gugus fungsi yang diikat. Berdasarkan gugus fungsi yang diikat, karbohidrat digolongkan ke dalam 2 jenis. Yang pertama, aldosa, yaitu karbohidrat yang mengikat gugus aldehid, glukosa, galaktosa, dan ribosa. Yang kedua, ketosa, merupakan karbohidrat yang mengikat gugus keton, contohnya fruktosa. Yang kedua, karbohidrat yang ditinjau dari hasil hidrolisisnya. Berdasarkan hasil hidrolisis, karbohidrat dibagi menjadi 4. Yang pertama monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga oligosakarida, yang keempat polisakarida. Selanjutnya jenis monosakarida di alam. Yang pertama glukosa. Terdapat dalam gula merah, madu, buah anggur, dan serum darah. Yang kedua fruktosa. Terdapat dalam gula pasir, sari buah, dan madu. Fruktosa merupakan jenis gula yang paling manis. Yang ketiga, galaktosa, merupakan monosakarida yang dihasilkan dari proses hidrolisis gula susu atau laktosa, sehingga tidak ditemukan dalam keadaan bebas. Yang keempat, pentosa. Senyawa pentosa tidak terdapat di alam dalam keadaan bebas. Contoh senyawa aldopentosa antara lain arabinosa, silosa, ribosa, dan 2-deoksiribosa. Arabinosa diperoleh dari pengolahan gom Arab. Silosa diperoleh dari hidrolisis jerami atau kayu. Ribosa dan 2-deoksiribosa merupakan komponen asam nukleat dan diperoleh dengan cara hidrolisis. Selanjutnya reaksi pada monosakarida. Yang pertama ada murotasi. Apabila dilarutkan dalam air, monosakarida dapat memutar bidang polarisasi. Yang kedua oksidasi. Aldehid dan alkohol primer dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat. Yang ketiga reduksi. Gugus aldehid atau keton dapat direduksi menjadi alkohol. Yang keempat, pembentukan ester. Monosakarida atau yang mengandung gugus hidroksil dapat membentuk ester dengan asam organik dan anorganik. Yang kelima, pembentukan glikosida. Tiap-tiap molekul monosakarida dapat saling berikatan membentuk rantai panjang melalui ikatan glikosida. Yang terakhir, uji karbohidrat. Yang pertama ada uji molis. Tujuannya untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif. Yang kedua, uji iodin. Yang tujuannya untuk membuktikan adanya polisakarida, yaitu amilum, glikogen, dan dextrin. Yang ketiga ada uji Seliwanov. Tujuannya untuk mengetahui adanya ketosa atau fruktosa atau membedakan antara glukosa dengan fruktosa. Dan uji yang terakhir ada uji asam usat. Tujuannya untuk membedakan antara glukosa dengan galaktosa. Uji ini menggunakan asam nitrat pekat.
Reaksi antara karbohidrat dengan asam nitrat pekat menghasilkan asam usat yang dapat larut air kecuali laktosa dan galaktosa. Yang kedua ada protein. Protein adalah polimer yang tersusun dari monomer yang biasa disebut asam amino. Asam amino adalah rangka karbon pendek yang mengandung gugus amino atau NH2 yang melekat pada salah satu ujung kerangka dan gugus asam karboksilat di ujung lain. Protein susun atas unsur karbon atau C, hidrogen atau H, oksigen atau O, nitrogen atau N, dan terkadang mengandung zat belerang atau S dan fosfor atau P. Protein merupakan komponen utama makhluk hidup dan berperan penting dalam aktivitas sel. Protein mengatur aktivitas metabolisme, mekatolisis dalam reaksi-reaksi biokimia, dan menjaga keutuhan struktur sel. Protein terdapat dalam semua jaringan hidup dan disebut sebagai pembangun kehidupan. Secara kimia, protein merupakan molekul biologis yang besar. Protein tersusun atas asam amino yang terikat dalam rantai lurus yang disebut ikatan peptida yang membentuk suatu zat kompleks. Asam amino merupakan kelompok senyawa karbon yang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Akan tetapi, terdapat juga dua asam amino yang juga mengandung belerang, yaitu sintein dan metionin. Asam amino merupakan monomer penyusun protein yang mempunyai gugus fungsi min NH2 dan min COOH. Masing-masing dari 20 asam amino mempunyai gugus R yang berbeda. Dalam hal ini, komposisi kimia dari gugus R yang khas menentukan sifat-sifat asam amino, seperti reaktivitas, muatan ion, dan hidropolisitas reaktif atau sifat ketidaksukaan terhadap air. Ada ikatan peptida. Ikatan peptida atau ikatan amido adalah ikatan yang menyatukan asam amino satu dengan asam amino lainnya untuk membentuk rantai linier yang disebut polipeptida. Ikatan ini terjadi di gugus amin karboksil. Suatu asam amino melekat secara konvalid kepada gugus amin amino asam amino berikutnya. Di bawah ini ada contoh pembentukan ikatan peptida. Polipeptida. Asam amino bergabung membentuk polipeptida melalui ikatan dikenal sebagai protein. Tata nama protein atau polipeptida diberi nama sesuai urutan asam amino penyusunannya. Penamaan tersebut dapat dilakukan menggunakan namun pengguna nama IUPAC dianggap kurang efektif karena namanya terlalu panjang. Biasanya penamaan polipeptida menggunakan nama trifal. Contohnya seperti ada di gambar. Sifat-sifat protein. Ionisasi adalah proses fisik mengubah atom atau molekul menjadi ion dengan menambahkan atau mengurangi partikel seperti asam amino. Protein dapat mengalami kerusakan struktur yang disebut dengan denaturasi protein. Faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi antara lain: yang pertama ada suhu tinggi atau pemanasan, yang kedua ada keasaman atau perubahan pH yang sangat ekstrim, yang ketiga adanya pelarut organik dan zat kimia tertentu atau alkohol, deterjen, atau urea. Yang keempat ada gerakan mekanik atau guncangan. Yang kelima adanya ion logam berat. Ketiga adalah viskositas. Viskositas merupakan tahanan yang timbul oleh adanya gesekan antara molekul-molekul di dalam zat cair yang mengalir
Air yang mengandung protein mempunyai viskositas atau kekentalan yang lebih besar daripada air murni. Viskositas protein tergantung pada jenis protein, bentuk molekul, konsentrasi, dan suhu larutan. Protein dengan rantai molekul panjang mempunyai viskositas lebih besar daripada protein siklis. Yang keempat ada kristalisasi. Beberapa protein ditemukan dalam bentuk kristal, di antaranya enzim bensin, tripsin, katalase, dan urease. Albumin pada serum atau telur sukar dikristalkan. Kristalisasi protein dilakukan dengan cara penambahan garam amino sulfat atau natrium klorida pada larutan protein dengan mengatur pH pada titik isoelektriknya. Kristalisasi juga dapat dilakukan dengan penambahan aseton atau alkohol dalam jumlah tertentu. Yang kelima ada sistem koloid. Protein merupakan molekul besar sehingga dapat membentuk koloid apabila dilarutkan dalam air. Larutan protein tidak dapat menembus membran atau kertas perkamen. Akan tetapi, urutan molekul protein tidak cukup besar sehingga tidak dapat mengendap secara alami. Reaksi identifikasi protein. Yang pertama ada reaksi Biuret. Menggunakan larutan CuSO4 dan NaOH. Reaksi ini digunakan untuk menguji adanya ikatan peptida dalam protein. Reaksi Biuret positif terhadap 2 buah ikatan peptida atau lebih, tetapi negatif untuk asam amino bebas. Reaksi Biuret juga positif terhadap senyawa yang mengandung gugus min-CH2NH, min-CSNH2, min-C atau NH2 dan CONH2. Uji Biuret positif ditandai dengan terbentuknya senyawa kompleks yang berwarna ungu atau violet. Warna ini terbentuk akibat dari reaksi antara ion Cu2+ atau dari bereaksi Biuret dalam suasana basah dengan ikatan peptida. Persamaan reaksi Biuret sebagai berikut. Itu ada di gambar. Dua dari saktoprotein. Uji saktoprotein dilakukan untuk membuktikan adanya cincin benzena dalam protein. Uji saktoprotein hanya sensitif terhadap protein yang mengandung asam amino, misal triosin, trip. Uji positif ditandai dengan terbentuknya endapan putih ketika ditambahkan asam nitrat pekat berubah menjadi kuning. Yang ketiga ada reaksi Milon. Akan terjadi reaksi Milon di kulir netrat AgNO32. Apabila ditambah dengan asam netrat HNO2 akan terjadi cincin yang berwarna merah. Persamaan reaksi Milon sebagai berikut. Contohnya ada di gambar. Selanjutnya lipid. Lipid berasal dari kata lipos atau bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau ether. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, dan lain-lain. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh, sedangkan lipid hewani adalah lemak yang dikandung oleh hewan, contohnya daging, telur, ikan, dan lain-lain. Lipid minyak hewani dan lipid minyak nabati memiliki banyak perbedaan. Di antaranya, lipid hewani mengandung kolesterol, sedangkan lipid nabati mengandung fitosterol. Kadar asam lemak tidak jenuh. Kadar lemak tidak jenuh dalam lipid hewani lebih kecil daripada lipid nabati.
Lipid hewani cenderung berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan lipid nabati cenderung berbentuk cair. Selanjutnya, struktur lipid. Yang pertama, berdasarkan struktur kimia. Lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah sebagai berikut. Ini contohnya. Yang kedua, berdasarkan struktur trigliserida. Lipid dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triasil gliserol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Rumus struktur dari lemak atau minyak adalah sebagai berikut. Ini rumusnya. Pada gambar di samping, R1, R2, R3 yang dimaksud adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon dari 3 sampai 23. Tapi paling umum dijumpai adalah 15 atau 17. Lemak yang terbentuk dari asam karboksilat jenis atau R1 sama dengan R2 sama dengan R3 disebut lemak sederhana. Jika terbentuk dari 2 atau 3 jenis asam karboksilat, disebut campuran. Penamaan lemak dimulai dengan kata gliseril yang diikuti nama asam lemaknya. Selanjutnya, jenis reaksi kimia pada lipid. Yang pertama, reaksi pembentukan hidrolisis adalah dua reaksi yang saling berkebalikan. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut seperti pada gambar. Yang kedua, reaksi saponifikasi atau penyabunan adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. Reaksi kimia dari reaksi saponifikasi adalah sebagai berikut, seperti pada gambar. Selanjutnya, reaksi turunan lipid. Yang pertama ada fosfolipid. Adalah turunan lipid yang gugus hidroksil pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Fosfolipid bersifat amfifilik yang menjadi gugus kepala atau fosfat, dan gugus ekor lipid yang berhasil hidrofil atau sistem koloid yang fase pendispersinya suka menarik medium pendispernya, dan gugus ekor atau lipid yang bersifat hidrofob atau sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Contohnya dari fosfolid antara lain fosfolipid bilayer atau membran sel, fosfatidikolin atau lestin, fosfatidiletanolamin, dan fosfatilidiserin. Yang kedua, steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid sama seperti fosfolipid bersifat amfifilik dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangkap berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Steroid banyak ditemukan pada hormon, contohnya progesteron, estrogen, dan testosteron. Yang terakhir itu ada plastik. Plastik merupakan polimer buatan yang banyak dimanfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik manfaatnya yang banyak, plastik juga ternyata menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Jenis plastik. Yang pertama ada termoplastik, adalah jenis plastik yang lunak jika dipanaskan dan mengeras jika didinginkan, tanpa mengalami perubahan kimiawi ketika pemanasan atau pendinginan tersebut. Maka plastik semacam ini dapat dipanaskan atau didinginkan berulang-ulang. Adalah jenis plastik yang mengalami perubahan kimiawi jika dipanaskan berulang-ulang. Ketika dipanaskan yang kedua kali dan seterusnya. Jika didinginkan maka tidak akan dapat mengeras lagi. Plastik dapat menimbulkan masalah terhadap lingkungan dan kesehatan. Plastik memiliki sifat sulit diuraikan oleh mikroorganisme dan tanah. Plastik merusak sifat tanah. Tanah yang mengandung plastik menjadi tidak subur. Selain itu, plastik juga dapat mengganggu kesehatan. Jika dibakar,
Hasilnya pembakaran plastik yang berupa dioksin dapat menyebabkan kanker. Untuk menanggulangi masalah sampah plastik ini, upaya yang dilakukan antara lain mendaur ulang dan mencari metode pembuatan plastik yang ramah lingkungan. Di atas itu ada dua gambar. Yang A itu styrofoam atau polistiren, sering digunakan sebagai bantalan barang pecah belah. Yang kedua itu atau yang B itu adalah pakaian memakai bahan dari polyester seperti tertera pada tabel pakaian. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.